Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Akbar, NIM 1931041160, kelas PJKRD, jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai imageri dalam olahraga. A. Definisi imageri. Imageri adalah teknik yang biasa digunakan oleh psikolog olahraga untuk membantu seseorang memvisualisasikan atau melatih mental berkaitan dengan kegiatan yang akan dilakukan. Imageri dapat dalam kehidupan nyata memandang reaksi emosional dan fisiologis. Dalam konteks olahraga, imageri digunakan untuk membantu olahragawan membuat visualisasi yang lebih nyata berkaitan dengan pertandingan atau kompetisi yang akan dijalaninya. 1. Menurut Singgi De Gunarsa dan kawan-kawan, imageri adalah daya pikir untuk membayangkan, menghayalkan, atau menciptakan gambaran atau kejadian dalam pikiran. Yang kedua, menurut Richardson, artinya, imageri mampu memberikan kontribusi tersendiri terhadap kinerja dalam tugas yang implisit secara objektif, dan ini biasanya ditandai sebagai tes kemampuan spasial. Yang ketiga, menurut Barker et al., imageri adalah penciptaan polisensorial dan emosional atau reaksi dari pengalaman yang terjadi dalam pikiran. Yang keempat, menurut Yusuf Hidayat, menyatakan imageri merupakan bayangan dalam pikiran individu yang dapat mencakup apa saja yang dapat dilihat, didengar, diraba, dibaui, dan dicitarasakan. Imageri dilakukan dengan membentuk suatu khayalan atau gambaran mental di dalam pikiran tentang suatu gerak motorik atau penampilan yang ingin dilakukan atau prestasi yang ingin dicapai dalam pertandingan. Berdasarkan pengertian di atas, imageri dalam olahraga adalah membayangkan atau menggambarkan atau mengingat atau memunculkan kembali objek dan peristiwa, pengalaman, keterampilan gerak yang benar di dalam pikiran. Imageri adalah teknik yang dapat digunakan untuk mengkonstruksikan penampilan sebagaimana yang diinginkan atau diharapkan, baik dalam latihan maupun dalam pertandingan. Teknik latihan mental tersebut melibatkan penggunaan semua penginderaan, meliputi pikiran, perasaan, emosi, dan penginderaan, seperti penglihatan, pendengaran, perasaan, maupun hormon adrenalin yang menciptakan pengalaman dalam pikiran. Imageri dalam belajar gerak dan penampilan gerak dalam olahraga menjadi sesuatu yang sangat penting karena imageri dapat digunakan sebagai latihan suplemen di sela-sela waktu menunggu giliran latihan, terutama jika olahragawan terlalu banyak tetapi fasilitasnya sedikit. B. Imageri dalam olahraga. Imageri dalam olahraga ditentukan oleh yang pertama where, di mana imageri bisa dilakukan. Artinya, imageri dilakukan pada saat latihan, pertandingan, off training, atau setelah latihan. Yang kedua, what, atau apa yang diimagerikan. Artinya, imageri yang dilakukan adalah membayangkan keterampilan gerak, cabang olahraga yang digeluti. Yang ketiga, when, atau kapan imageri dilakukan. Artinya, imageri dilakukan sebelum, selama, dan sesudah berlatih atau bertanding. Dan yang keempat, why, mengapa imageri dilakukan. Artinya, imageri dilakukan untuk mengingat kembali gerak yang telah dipelajari.
Waktu melakukan imagery bagi olahragawan adalah pada saat sebelum, selama latihan, dan sesudah latihan. Imagery membantu olahragawan untuk menciptakan gambaran yang nyata berkaitan dengan kesulitan dan masalah-masalah yang mungkin akan dihadapi oleh para olahragawan selama pertandingan. Seperti diketahui, olahragawan seringkali membuat gambaran yang tidak baik tentang dirinya maupun tentang lawan yang akan dihadapi. Kecemasan yang muncul sebelum bertanding akan mengurangi konsentrasi dan membuat penampilan menurun. Manfaat imagery antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan konsentrasi. Yang kedua, meningkatkan rasa percaya diri. Yang ketiga, mengendalikan respon emosional. Yang keempat, memperbaiki latihan keterampilan. Yang kelima, mengembangkan strategi. Dan yang keenam, mengatasi rasa sakit. C. Dasar-dasar latihan imagery. Adapun dasar-dasar latihan imagery dalam olahraga adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketajaman. Dengan melakukan membayangkan hal-hal yang sudah sangat dikenal dan membayangkan suatu keterampilan khusus yang sudah dimiliki serta membayangkan keseluruhan penampilan secara baik. Yang kedua, keterkendalian, yaitu mengendalikan perilaku. Yang ketiga, latihan imagery harus dilakukan setiap hari. Yang keempat, mengevaluasi keterampilan imagery. Yang kelima, kondisi rileks, merupakan prasyarat bagi bentuk-bentuk latihan imagery. Yang keenam, harapan yang realistis dan motivasi yang cukup. Yang ketujuh, bersikap positif. Yang kedelapan, waktu imagery dilakukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sebagian sarana untuk memindahkan kondisi imajiner ke kondisi realita. D. Manfaat imagery. Adapun manfaat latihan imagery antara lain, yang pertama, untuk mengembangkan kepercayaan diri olahragawan. Kepercayaan diri merupakan keyakinan akan kemampuan olahraga untuk dapat sukses dalam mencapai tujuannya. Dengan latihan imagery, olahragawan akan mampu meningkatkan dan mengantisipasi apa yang akan terjadi. Jika sukses dalam latihan mental imagery, maka akan semakin yakin pada kemampuannya. Dan peningkatan ini dapat meningkatkan kepercayaan dirinya. Yang kedua, untuk mengembangkan strategi pre-kompetisi dan kompetisi, olahragawan diajari untuk memahami situasi baru sebelum turun di gelanggang yang sebenarnya, sehingga apa yang akan terjadi dapat diantisipasi oleh olahragawan. Dan dengan antisipasi ini, mudah melakukan adaptasi terhadap berbagai kemungkinan hal yang terjadi. Belajar untuk mempertahankan perasaan tenang di bawah tekanan sehingga emosi dapat dikendalikan secara konstruktif. Yang ketiga, membantu olahragawan memfokuskan perhatian atau konsentrasinya pada suatu bentuk keterampilan tertentu yang sedang dilatihnya. Hal ini bisa dilakukan pada masa latihan atau training session. Yang keempat, membantu olahragawan memfokuskan diri pada pertandingan. Bila ingin fokus pada pertandingan, mental imagery dapat dilakukan di saat dibutuhkan. Sewaktu-waktu bisa mengingat kembali atau membayangkan kembali keterampilan yang bisa dilakukan di saat mengalami kesulitan di lapangan. E. Faktor yang mempengaruhi efektivitas imagery. Yang pertama, ada faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang bersumber dari individu yang melakukan imagery.
Kemudian, imagery adalah kemampuan untuk membayangkan performa gerak. Imagery akan lebih efektif jika individu memiliki kemampuan imagery yang lebih tinggi. Artinya, apabila olahragawan dapat meningkatkan ketajaman dan kemampuan mengendalikan imagerynya, maka performanya akan meningkat pula. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal berupa kondisi atau lingkungan di luar individu. Lamanya waktu latihan imagery tidak lebih dari 20 menit, yakni masing-masing 10 menit sebelum latihan dan 10 menit setelah latihan teknik. Selain itu, keberhasilan latihan imagery juga mempengaruhi tugas-tugas kognitif dan psikomotorik keterampilan gerak. F. Pengembangan program latihan imagery. Secara umum, program latihan imagery dibangun oleh 4 tahapan proses, yakni tahapan pemahaman, pengukuran latihan imagery dasar, dan latihan imagery sebenarnya. Yang pertama, tahapan pemahaman. Tahapan ini sangat penting karena latihan imagery hanya akan berhasil apabila meyakininya. Oleh sebab itu, perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya latihan imagery dalam penguasaan keterampilan gerak teknik, pengembangan aspek psikologis, dan peningkatan prestasi. Yang kedua, tahap pengukuran. Tahap ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat ketajaman atau intensitas dan kemampuan olahragawan dalam mengendalikan gambaran yang sesuai. Yang ketiga, tahapan latihan imagery dasar. Tahap ini diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan modalitas olahragawan yang didefinisikan sebagai bagian penting dalam penampilan olahraga dan meningkatkan kemampuan untuk mengendalikan. Yang keempat, tahap latihan imagery sebenarnya. G. Aplikasi imagery. Berikut ini beberapa aplikasi dari latihan imagery yang dapat dilakukan oleh olahragawan. Yang pertama, latihan imagery mental dapat digunakan sebelum dan sesudah latihan atau sebagai latihan suplemen di sela-sela waktu menunggu giliran latihan sebenarnya. Hal ini didasari oleh adanya kecenderungan dan fakta tentang keterbatasan fasilitas yang tersedia dan sering terjadinya overloading test. Yang kedua, pada dasarnya imagery merupakan proses penajaman kemampuan kognitif atau kemampuan olahragawan untuk berpikir. Sebab ketika melakukan imagery, maka saat itu pula terjadi proses pembentukan atau pengembalian mental blueprint atau skema program gerak dalam sistem saraf pusat tentang keterampilan gerak yang akan dipelajarinya. Yang ketiga, imagery sebagai aktivitas yang menyerupai pengalaman perseptual dan hakikatnya merupakan proses penguatan proposisi stimulus respon yang sangat bermanfaat dalam proses akselerasi penguasaan keterampilan gerak dan pembentukan respon gerak yang lebih akurat. Yang keempat, dampak implikatif imagery dapat meningkatkan motivasi dan percaya diri, meminimalisir ketegangan dan kecemasan, memprogram tujuan, dan lain sebagainya. Mungkin sekianlah yang sempat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.